Nama lengkap saya Elia Musarawar, biasa dikenal dengan Elmus atau Moses. Saya lahir dan besar di Jayapura, tapi saya asli orang Biak. Kemudian saya, menyelesaikan pendidikan sekolah dasar, SMP, SD, dan SMA di Jayapura juga. Kemudian saya mendapat kesempatan untuk, menyelesaikan kelas 2 dan kelas 3 di Jakarta di Surya Institute. Kemudian dari situ saya mendapatkan beasiswa dari Pemda Provinsi Papua dalam program 1000 Doktor untuk ke luar negeri, dan puji Tuhan saya mendapat kesempatan untuk sekolah untuk menyelesaikan S1 saya di China dengan jurusan Mechatronics atau mesin dan elektro. Saya mulainya tahun 2011 dan selesai tahun 2015, dan puji Tuhan saya mendapat kesempatan untuk mengambil S2 atau master, dan saya menyelesaikan master saya dalam bidang engineering dan teknologi manajemen di Portland State University, Amerika Serikat pada tahun 2020. Jadi saya ke Amerika 2017 dan saya selesai 2020, dan juga selain pendidikan master saya juga menyelesaikan beberapa graduate certificate seperti project management, new product development, sama technological entrepreneurship. Nah, kebetulan karena saya jurusannya mechatronics, jadi itu kita belajar tentang elektronik, mesin, terus sistem energi. Jatuhnya saya mempelajari bagaimana desain robot dan menjalankan sistem elektronik di suatu mesin kayak gitu. Jadi, nah dengan kelengkapan lab dan juga kecanggihan teknologi yang ada di kampus membuat saya sangat tergerak untuk wow, kenapa tidak kita di Papua juga punya kayak gini gitu. Dan setelah studi S2 manajemen teknologi, saya berkesempatan untuk tergabung dalam departemen yang dimana mereka mempunyai student dari berbagai perusahaan teknologi tinggi di dunia. Nah, di situ saya melihat banyak sekali teknologi-teknologi canggih, sampai saya juga sudah merasakan bagaimana hidup dengan peran dari teknologi memudahkan kehidupan kita sebagai manusia. Nah, di situ makanya kenapa dengan lain dari saya punya S1, S2, dan ketika kembali ke Papua dengan melihat perubahan yang tidak terlalu signifikan, jadi saya bilang, wah kayaknya kita harus buat sesuatu nih untuk Papua nih. Jadi itu merasakan saya punya diri sendiri, karena artinya saya berasal dari sini, terus saya sudah pergi ke sini, tapi kenapa kita Papua tidak bisa, sedangkan kita banyak anak-anak Papua yang sudah studi di berbagai macam negara di dunia, dan saya yakin kita bisa, kita mampu untuk melakukan perubahan-perubahan. Makanya kenapa saya memilih untuk pulang dan mengabdi kembali ke tanah Papua, karena saya juga dapat beasiswa, jadi saya harus kembali mengabdi. Dan ya, saya pengen lihat perubahan teknologi besar di Papua, dan memang cita-cita saya setelah saya selesaikan S1 S2 itu, saya pengen punya perusahaan, dan perusahaan teknologi terbesar di Papua, dan mungkin juga gedung tertinggi di Papua. Nanti saya yang bikin pertama. Itu cita-cita, tidak ada yang mustahil, dan kita tidak dilarang untuk bermimpi juga. Ya, jadi itulah bagaimana histori tentang bagaimana keresahan terhadap saya punya diri untuk mau kembali ke Papua dan membawa perubahan dalam bidang teknologi. Pas kamu ganti status di situ, baru ganti status di form yang check-in bahwa sudah diproses. Sudah nggak statusnya nih, tapi di HP terada. Jadi aku tahu misalnya kayak biasa kan 175. Kalau kita harus bagi kontak dari sana juga. Ini belum ada. Oke, ke teknik, Iya. ke teknik sebelum. Iya. Harus Yang tadi, kendalanya pastinya banyak ya, maksudnya namanya kita datang dengan brand baru, dan sudah apalagi namanya handphone, banyak sekali brand-brand terkenal di Indonesia khususnya di Papua, dan juga laptop. Jadi
untuk masuk dalam uh, suatu ekosistem bisnis atau suatu bisnis style yang baru, yaitu penjualan handphone dan laptop, itu tidak mudah karena tadi ada brand-brand besar yang sudah menguasai market. Artinya orang Papua sudah menyukai beberapa brand kayak mungkin yang kameranya bagus kayak gitu. Nah, tapi itu tidak menutup dan menutup dan menghalangi saya punya semangat untuk tetap saya bisa berjuang gitu. Kita pasti bisa, Papua pasti bisa. Dan juga dengan kemampuan analisa strategi yang saya pelajari di Amerika, jadi saya melihat target market yang berbeda dari handphone ini. Kenapa saya melihat target market yang berbeda? Karena kita kan kalangan masyarakat berbeda skala. Ada yang medium to low, ada yang medium dan medium to high. Artinya income-nya ada yang tinggi, rendah, dan di bawah rata-rata. Jadi target saya sih memang saya membantu masyarakat Papua untuk bisa mengakses laptop dan HP dengan spesifik yang oke, namun harganya terjangkau. Seperti contoh, kita sudah menunjukkan produk kedua kita, itu kita punya spek laptop sudah iCore 3 dan memori kita 512. Di pasaran itu untuk brand-brand besar itu mereka sudah jual di harga 7-9 juta, tapi kita masih jual di harga 5.550.000. Ini untuk masih promo di kita punya versi 2 ini. Bukan cuma di situ, banyak tantangan, banyak ada dari sekitar lingkungan yang bilang, kami yakin kami bisa. Tapi kalau saya dari dulu saya memang orangnya suka bermimpi. Jadi sekali saya bermimpi dan sekali di dalam hati saya mengatakan no, you can do it, saya cuma berdoa dan saya serahkan kepada Tuhan dan saya berusaha untuk mengejar itu. Dan sejauh ini puji Tuhan, semua yang saya lakukan ketika sudah dalam hati, saya berani lakukan, kejar, dan saya serahkan kembali kepada Tuhan. Semuanya puji Tuhan berjalan yang lancar. Jadi yang saya mau bilang sini, jangan berani bermimpi, jangan takut dengan kegagalan, jangan takut dengan segala hal yang bisa menghalang kita dari kita punya niat untuk mencoba sesuatu yang baru. Kita cukup lakukan, ada niat, kita berdoa, kita serahkan kepada Tuhan, dan kita berikan yang terbaik. Pasti bisa. Itu semua kendala yang tadi cibiran orang tentang kita anak Papua tidak bisa, kamu cuma tahu mabuk-mabuk, kamu cuma tahu begini. Itu semua saya patahkan dan akhirnya sekarang mereka lihat bahwa ternyata anak Papua juga bisa, mereka mampu melakukan suatu hal yang baru gitu. Membangun suatu brand teknologi yang menciptakan handphone dan laptop itu baru pertama di wilayah timur Indonesia. Bahkan sebenarnya mau dibilang di wilayah tengah dan timur itu belum ada. Dan setahu saya juga di Indonesia mereka masih belum berani untuk memunculkan brand-brand Indonesia yang original langsung dari berbagai tempat kayak gitu. Jadi di situ ya, untuk mematahkan semua keresahan itu saya coba terus saja untuk kita mendengar bisikan-bisikan yang bisa menjatuhkan kita punya niat. Terus ini Mas Stephen dari awal belum selesai kan? Tapi dia buat kita ada. Ketika perusahaan ini berdiri, akan ada banyak keterlibatan dari berbagai stakeholder seperti SMK yang ketiga yang kita kerjasama, dan juga pemerintah, dalam arti ini pemerintah pusat mendukung pembelian alat dan segala macam, dan juga impact-nya terhadap masyarakat, yaitu banyak anak-anak muda yang tertolong. Jadi kami sendiri di Top ID juga ada manajemen yang merangkul atau membantu memanage jalannya proyek ini. Nah, itu semua anak-anak Papua muda yang terlibat. Kemudian yang praktisi langsung untuk merakit ataupun merancang dan juga servis, itu semua juga anak-anak SMK dan anak-anak Papua, sebagian besar anak-anak Papua. Jadi artinya akan ada penambahan peluang kerja di Kota Jayapura tersendiri bagi anak-anak yang sudah lulus SMK, terus mereka nggak ada pekerjaan, atau mereka tidak mau melanjutkan kuliah, kita rekrut untuk langsung mendapatkan pekerjaan. Selain itu anak-anak muda yang tadi saya bilang bantu di manajemen, mereka juga yang tadinya hari-hari tidak ada pekerjaan dan juga cuman
tinggal di rumah ataupun urus keluarga, itu mereka saya rekrut dan akhirnya mereka dapat peluang pekerjaan kayak gitu. Jadi bukan cuman impact di bidang inovasi dan teknologi, tapi kesejahteraan juga kita tingkatkan begitu. Dan juga akhirnya teman-teman ini yang tadinya mungkin tidak terlalu pikir bagaimana pentingnya inovasi, bagaimana pentingnya teknologi di kehidupan masyarakat. Itu artinya mereka juga terlibat langsung untuk perubahan teknologi. Jadi akan semakin banyak orang yang peduli akan perkembangan teknologi, inovasi di tanah Papua, khususnya untuk anak-anak muda Papua. Karena dengan begitu mereka akan pergi berbagi dengan teman-teman mereka, misalnya mengajak, merangkul, kita punya teknologi baru, kita bisa buat ini, kita bisa buat ini. Artinya penyebaran inovasi dan kemampuan dalam mengubah teknologi itu semakin akan meluas atau menyebar luas, bukan cuman di saya pribadi, tapi banyak teman-teman yang akan terlibat dalam pengembangan teknologi ini, inovasi di tanah Papua kayak begitu. Blank itu harus di blank hitam cabut ya. Kami berterima kasih karena melalui pemerintah, dalam hal ini Bapak Presiden Joko Widodo, melibatkan kami SMK Negeri 3 Jayapura dengan anak-anak yang dilatih secara khusus oleh programnya dari PICH kemarin itu, dan kegiatan yang dilakukan di sana mereka dilatih menguasai untuk keterampilan memperbaiki laptop, merakit laptop, kemudian juga gadget ya. Mereka sangat-sangat antusias begitu mengikutinya karena memang anak-anak ini punya potensi yang sangat luar biasa. Dan dari kegiatan belajar yang dilakukan oleh anak-anak, memang mereka perlu eksplorasi dalam bidang itu. Dan kami dari pihak sekolah sangat-sangat terbantu ya, karena anak-anak ini bisa menyalurkan apa yang menjadi aspirasi mereka begitu. Nah, adanya kerjasama yang dilakukan antara pihak sekolah dengan PICH tentunya lah membawa dampak yang positif. Karena anak-anak kami sudah 2 gelombang yang mengikuti kegiatan itu di sana. Dan semuanya itu dibiayai oleh mereka, dan kita punya anak-anak yang angkatan pertama itu sudah bisa menjadi mentor yang melatih adik-adiknya kembali begitu. Peluangnya ke depan tentunya dengan adanya kerjasama ini, anak-anak kita bisa membuka usaha sendiri terutama itu. Karena ini servis ya, bidangnya servis seperti itu. Di Top ID sendiri merupakan brand teknologi pertama di tanah Papua yang mengeluarkan produk rakitan handphone dan laptop, di mana perakitan handphone dan laptop ini kita mendesain interior dari dalam laptop dan juga dari dalam HP tersebut, dan juga casingnya, semua itu oleh kita anak-anak Papua dan di Papua. Dan speknya juga kita desainnya semua di Papua, dan perencanaan aplikasinya di dalamnya juga semua di Papua, dan pembelian spare partnya itu di China. Dan untuk perakitan untuk motherboardnya dan IC boardnya semuanya di Jakarta, dan final perakitannya untuk sampai menjadi sempurna sebuah laptop dan HP itu di Papua. Jadi memang ini merupakan inovasi baru yang di tanah Papua, di mana bukan cuman kita menservis, tapi kita membuat sesuatu barang produk
dengan teknologi. Selain aplikasi yang sudah sering beredar di Papua dalam bentuk aplikasi base, dan kita mau develop perangkat keras atau hardware dan dirakit sedemikian rupa untuk menjadi sebuah produk kayak gitu. Untuk spesifikasinya sendiri kayak tadi sudah mention, kita punya laptop sekarang tuh sudah menggunakan Windows 11 Pro dan itu original. Kemudian RAM-nya kita itu sudah 8, RAM-nya 8, ROM-nya sudah 512, kemudian mousepad-nya juga sudah ada yang numeric pad-nya, jadi sangat lengkap sekali. Jadi itu untuk standar administrasi untuk Office Basic Editing sudah sangat bagus, jadi sangat layak untuk digunakan di kantor perkantoran untuk bagian keuangan, administrasi atau laporan, semua sudah sangat kuat. Dan juga untuk adik-adik SMA yang mau belajar menggunakan laptop tersebut juga sudah sangat spek-speknya sudah sangat dapat untuk Zoom, untuk melakukan basic editing, presentasi dan segala macam, sudah sangat kuat sekali. Dan juga untuk handphone sendiri sudah cukup speknya untuk menginstal beberapa aplikasi yang sangat penting untuk berkomunikasi seperti WhatsApp, kemudian Instagram mungkin, atau Facebook dan segala macam. Jadi kita mendesain dan berinovasi dalam bidang teknologi ini cukup baru dan menantang, tapi kita berani untuk mencoba dan ternyata berhasil dan diterima masyarakat kayak gitu. Nah, dari pengalaman itu beranjak akhirnya mendapat kesempatan dengan Puslitbang Bindi Pusat. Akhirnya kita saya bekerja, kita berkolaborasi dengan adik-adik SMK 3. Kebetulan mereka backgroundnya ada yang audio visual, kemudian TKJ. Nah, dan beberapa pengajar dari Jakarta, kita berusaha untuk melatih mereka dan merancang sebuah brand baru laptop dan handphone dengan nama Top ID. Nah, Top ID ini singkatannya artinya Torang Papua Indonesia. Jadi artinya kita orang anak-anak Papua juga bisa di Indonesia ini dengan bidang teknologi. Ya sudah, dari situ kita melakukan pelatihan selama 1 bulan untuk perakitan handphone dan laptop, dan puji Tuhan kita langsung diberi tanggung jawab untuk mencoba meluncurkan produk pertama kita yang sudah kami luncurkan di peresmian Gedung Papua Youth Creative Hub pada bulan Maret kemarin. Dalam pengembangan bisnis Top ID ini tidak hanya menutup kemungkinan untuk adik-adik SMK yang dari pelatihan, tapi kita berbagai komunitas kita berkolaborasi, mulai dari komunitas di PCS sendiri, komunitas desain untuk teman-teman yang bisa desain untuk support dalam bidang konten, dan juga dari berbagai komunitas yang saya kenal, mahasiswa juga yang saya kenal di kampus yang tempat saya mengabdi juga. Jadi terbuka untuk berbagai berbagai anak muda dari background dan latar belakang berbeda, sangat welcome untuk join dengan kita punya tim. Kedepannya kita akan bekerja sama dan buka peluang untuk semua anak-anak muda, sehingga kita bisa saling mendukung, kita bisa saling support, dan kita sama-sama mengembangkan inovasi dan teknologi di tanah Papua. Ya pastinya kita harus saling bergandengan tangan. Yang pertama, kita harus kolaborasi, kita harus sinergi, dan juga kita jangan malu dan kita jangan ragu-ragu untuk maju dan berbuat sesuatu, karena ketika kita tidak mencoba, kita tidak tahu kita punya tantangan sebesar apa, kita punya kemampuan sebesar apa, terus kita punya peluang sebesar apa, kita nggak akan pernah tahu. Jadi saya encourage teman-teman untuk berani mencoba, terus mari kita bersama-sama maju begitu. Jangan kita cuma lihat ini terus itu orang itu bisa, saya pasti tidak bisa. Tidak, tapi kita sama-sama mencoba. Jadi berikan keberanian untuk saling bertanya, saling komunikasi, dan juga build relation antara komunitas satu dan komunitas yang lain, sehingga terjadinya kolaborasi yang begitu kuat antara satu sama lain. Di situ ketika kita mau mengejar, kita punya mimpi-mimpi yang besar untuk goal-goal besar, itu pasti semuanya bisa terjadi kayak gitu. Dengan
contohnya dari teman-teman komunitas desain, komunitas develop app, terus habis itu komunitas robotik atau komunitas apapun, teknik apapun itu, kita harus sama-sama berkolaborasi gitu untuk mengembangkan banyak inovasi atau teknologi atau menciptakan teknologi-teknologi baru lagi di tanah Papua. Dengan desain berbasis, kamu diminta belajar membuat sebuah desain. Bisa menjadi seorang apa? Kalau kebebasan. Kalau kami di sini anak-anak memang sudah dipersiapkan melalui proses kegiatan belajar. Kebetulan sekolah kami kurikulumnya sudah menggunakan kurikulum Merdeka Belajar dan yang menjadi fokus adalah anak-anak ini. Dan dalam kegiatan belajar mengajar, teman-teman Bapak Ibu guru sudah mempersiapkan semua dengan pelatihan-pelatihan. Tentunya ya harus ada pembelajaran dasarnya dulu ya, bidang teori. Nah, kemudian mereka baru masuk ke bidang praktek gitu. Nah, kalau untuk potensi putra-putri dari Papua memang sungguh luar biasa. Animo mereka juga untuk masuk di sini sangat luar biasa. Nah, dari kegiatan yang dilakukan kemarin dengan perusahaan Top ID, kita berharap ke depannya bahwa anak-anak ini lulus mereka bisa mengambil bagian dalam dunia kerja yang sudah dipersiapkan itu. Ayo anak-anak muda, kita yang bisa berpikir kreatif, kita harus berani untuk berinovasi, lebih mencoba hal-hal baru, menciptakan hal-hal baru dalam bidang teknologi. Karena kedepannya peran teknologi akan sangat berimpact ke kehidupan kita, masyarakat, sosial, dan juga budaya. Karena segala sesuatu di luar sana, di luar Papua sudah serba teknologi. Kayak sekarang aja, kita kalau tanpa teknologi, tanpa internet saja kita udah kayak nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi ayo kita semangat dalam berinovasi dalam pengembangan teknologi di tanah Papua. Kita harus mengunculkan banyak inovasi-inovasi yang lebih dahsyat lagi. Mungkin besok sudah bisa ada hologram-hologram di Papua. Terus teknologinya sudah sangat canggih. Kita punya teknologi gedung-gedung tinggi yang berstandar high-tech yang sangat canggih dan juga ada di Papua sendiri dengan nyata begitu.